Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Opini obrolan pagi ini, dan senang sekali pemirsa Opini di hari ini. Dan tentunya saya Iqbal Fatwa mewakili seluruh kerabat kerja TVRI Bengkulu mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah pemirsa, setelah kurang lebih 1 bulan kita menahan hawa nafsu, lapar, haus, semuanya kita tahan. Hari ini kita meraih kemenangan tentunya. Dan sekali lagi selamat berlebaran. Yang lagi mudik, berhati-hati di kampung halaman, pulang ke kota asalnya membawa sejuta cerita, sejuta kebahagiaan. Jangan lupa ya, THR-nya harus disebar-sebar untuk seluruh saudara-saudara di tanah kelahiran. Dan pemirsa Opini, di pagi hari ini Opini menemani pemirsa tentunya di hari kemenangan ini. Sesuai dengan hari ini, kita hari kemenangan. Nah, sudah hadir tentunya di studio Opini narasumber kita yang luar biasa. Di hari kemenangan kita undang yang dengan tema kita tentunya hari kemenangan. Dan langsung saja kita perkenalkan narasumber Opini untuk hari ini. Ini dia, ada Ustadz Dr. Haji Rozian Karnedi MAG. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin Pak Ustadz, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, insyaallah. Ya. Amin. Terima kasih, dan sekali lagi Pak Ustadz terima kasih Ya, di hari kemenangan ini Bapak Ustadz hadir di studio Opini untuk memberikan obrolan dan juga informasi tentunya untuk pemirsa Opini tentang hari kemenangan. Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Sudah sebulan penuh kita berpuasa. Berbahagia ini seger ya, Seger ya. dan memulai hari kemenangan. Benar, betul insyaallah. sekali. Kita mensucikan diri, Ya. terutama juga untuk orang-orang yang diet. Puasa itu sangat bagus sekali Pak Ustadz ya. Bagus ya, sangat terasa manfaatnya. Betul. Barokah puasa ya. Nah, pemirsa Opini tentunya juga penasaran dengan sosok Ustadz kita ini, aktivitasnya sehari-hari seperti apa, siapakah beliau? Mari kita perkenalan dulu untuk pertama ini. Silakan Pak Ustadz, untuk Pak Ustadz Haji Rozian, sehari-harinya aktivitasnya seperti apa Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa ketemu. Ya, ini ta'aruf dulu ya, ta'aruf, Betul. perkenalan ya, karena tak kenal maka tak tahu maka tak sayang maka tak cinta. Tadi sudah sampai ke Mas Iqbal, nama saya Rozian Karnedi. Dia dipanggil Rozian gitu. Saya sebagai dosen UIN PAS ya. Oke. Dosen UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Usuluddin Adab dan Ya, Dakwah. situ sehari-harinya seperti itu. Kemudian juga sebagai mudir ma'had di UIN PAS itu petugas tambahan. Selain sebagai dosen juga mendapat petugas tambahan menjabat mudir ma'had atau direktur ma'had al-jami'ah di UIN PAS Bengkulu. Ada semacam pesantren di dalam itu. Iya. Pesantren, tahfizul Quran dan kitab-kitab ya. Jadi saya ditunjuk sebagai mudir ma'had. Jadi tugas tambahan begitu. Itu di kampus. Oh, di kampus. Begitu ya. Oke. Kemudian di masyarakat saya juga sebagai pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU). LDNU. Ya, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, sebagai wakil ketua. Kemudian juga sekarang sebagai pengurus MUI Provinsi Bengkulu, bidang komisi dakwah dan informasi. Nah, luar biasa. Berarti memang benar-benar narasumber kita yang tepat sekali hari ini, pemberi informasi untuk kita semua. Amin, amin. Insya Allah. Dan juga terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, ternyata banyak sekali aktivitasnya. Ya. Bukan hanya seorang pengajar, sebagai dosen, tapi juga aktif untuk di lingkungan masyarakat. Oke, nah Pak Ustadz, saya pengen berbicara dulu. Kita ini kan opini, obrolan pagi ini. Sebelum kita ke tema ini Pak Ustadz, Iya, saya iya. pengen tahu dulu. Ini biasa kita di opini, selalu di awal kita korek-korek narasumber. Nah ini, untuk Pak Ustadz Rozian, ini kenapa sih Pak Ustadz tertarik untuk terjun ke dunia agama, menyebarkan kebaikan ke orang-orang, terutama juga menjadi pendakwah juga, sekaligus juga dosen. Awal mulanya kenapa Pak Ustadz? Apakah memang dari orang tua juga dahulunya juga seorang ustadz, ataukah
memang disuruh sama orang tua dari sekolah pesantren Iya. atau seperti apa Pak Ustadz? Kalau dari segi nasab, ini kayaknya tidak ada nih, karena orang tua saya kan biasa petani, pedagang, begitu juga kakek begitu ya. Cuman dari kecil itu selalu ikut pengajian orang tua, di pengajian. Nah kemudian memang sekolahnya sekolah agama, di MTS Madrasah Sanawiyah. Kemudian langsung ke pesantren. Jadi memang latar belakang pesantren. Oh, latar belakang dari pendidikan dulu memang sudah pendidikan agama. Pesantren itu di pesantren Pancasila Bengkulu. Oh, Bengkulu. Itu saya alumni pesantren Pancasila Bengkulu. Kemudian tamat pesantren itu langsung kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang. Oh, Padang. Iya, jadi situ. Jadi pindahnya ke sana. Tahun 97 itu. Jadi Fakultas Usuluddin jurusan tafsir hadis. Oh, tafsir hadis. 2001 saya tamat S1. Kemudian lanjut lagi ke S2-nya juga di IAIN Imam Bonjol Padang. Oh, tetap di Padang. Padang juga. Jadi juga jurusan tafsir hadis ya. Jadi linear begitu. Baru tahun 2005 saya selesai kuliah S2 itu langsung jadi dosen UIN Oh, Bengkulu. langsung ke Bengkulu. Pada saat itu berarti masih statusnya IAIN, masih Ustadznya? bahkan STAIN. Oh, masih STAIN dulu. Oh, Jadi IAIN UIN Bengkulu ini kan banyak apal statusnya. Dan pertama IAIN Ren Patah Palembang. Sudah tuh tahun 97 jadi STAIN, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri. Itu lama itu. Baru tahun 2013 ya baru jadi IAIN. Oh, institut baru jadi. Baru tahun 2022 kemarin baru jadi universitas. Universitas. Wah, luar biasa. Berarti sejarah berdirinya UIN kita di Bengkulu ini, Pak Ustadz dia mengikuti menjadi bagian dari itu. Bagian dari transformasi. Berarti itu sejarahnya sangat-sangat tahu sekali bagaimana perjuangan Insyaallah, untuk mendapatkan, pasti ada akreditasi di sana Pak Ustadz, ya? Dan perjuangannya luar biasa itu, menerling ke pusat. Benar-benar. Alhamdulillah pendiri-pendiri kita, rektor dan segala macam itu perjuangan mereka luar biasa. Kita menikmati hasil. Alhamdulillah ya di Bengkulu kita sudah punya Universitas Islam Negeri. Nah, itu kan tadi sejarah Pak Ustadz nih dari kedua orang tua, bukan berasal dari katakanlah Ustadz atau sekolah agama, justru malah jadi dari petani, pedagang. Nah, kalau dari sisi adik-adik atau kakak-kakak ada juga nggak yang jejaknya sama seperti Pak Ustadz? Adik dan kakak itu kayaknya apa namanya tuh bervariasi kita tuh. Kalau yang ngikuti dakwah seperti saya ini kayaknya belum. Cuman di bidang pendidikan sekolah ngajar jadi guru, staf pengajar juga, kemudian jadi penyuluh itu ada. Jadi kami berempat bersaudara ini bervariasi. Ada yang dosen, ada yang pengajar biasa, ada yang jadi penyuluh di kantoran begitu. Jadi bervariasi. Jadi kalau waktu Lebaran seperti sekarang seru Pak Ustadz ya. Ceritanya bermacam-macam. Jadi bermacam-macam informasi dan itu apalagi sudah punya keluarga masing-masing itu saling melengkapi informasinya. Ada yang swasta juga kan. Jadi saling berbagi cerita gitu. Nah, kalau pada saat Ramadan kemarin Pak Ustadz, berarti di rutinitas di keluarga besarnya seperti apa, Pak Ustadz? Keluarga besar saudara ini ya? Iya, betul. Nah, itu karena kita sudah punya rumah tangga masing-masing, jadi di rumah tangga masing-masing, cuman menyempatkan untuk berbuka bersama dengan orang tua masih hidup. Oh, alhamdulillah. Lebaran ini ngumpul, jadi situ aja sifatnya. Jadi ibaratnya ngumpul di rumah orang tua, agenda rutin buka puasa bersama. Buka bersama bisa jadi pada waktu sahur begitu. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing gitu. Ini kan biasanya kalau keluarga besar tuh sahur pertama wajib di rumah orang tua. Minimal gitu atau bukanya disempatkan gitu. Lebaran pertama setelah sholat Idul Fitri di lokasi masjid terdekat masing-masing langsung wajib ke rumah orang tua. Langsung gitu. Gitu. Langsung ngumpul itu semua. Berarti sekarang pamit dulu nih sama orang tuanya. Langsung datang ke studio Opini. Terus setelah Opini nanti balik lagi, kumpul lagi. Situ. Nah untuk Pak Ustadz sendiri, ini kan kita di hari kemenangan nih Pak Ustadz. Dari pribadi Pak Ustadz tentunya dari keluarga nih, bagaimana untuk hari ini Pak Ustadz? Setelah 30 hari berpuasa di hari ini, hari kemenangan, bagaimana perasaannya Pak Ustadz? Jadi sesuai dengan Rasulullah SAW itu kalau pada hari kemenangan itu merayakannya dengan penuh khidmat, penuh syukur
bahagia dan penuh dengan makna pada hari itu. Jadi semangatnya semangat baru. Semangat baru. Semangat baru. Karena kan ada ungkapan itu dalam agama itu, laisal id man labisal jadid. Walakinnal id liman lahu imanun jadid. Bukanlah hari kemenangan atau hari raya itu terletak pada baju baru, pakaian baru, celana baru, sepatu baru. Bukan itu sebenarnya. Tapi adalah hakikatnya terletak pada imanun jadid, iman yang baru. Ini sudah dicas ini. Oh iya, benar. Selama 1 bulan penuh bulan Ramadan, dicas dengan puasa, dicas dengan ibadah malam, tarawih, tadarus dan lain-lain. Jadi pada hari kemenangan ini, hari tanggal 1 Syawal ini, ya itu semangat yang baru, iman yang baru, atau apa, power yang baru begitu. Kembali fitrah gitu ya. Begitu tadi itu. Jadi itu kondisi. Maka Rasulullah itu menganjurkan kita merayakannya dengan rasa syukur, dengan khidmat dan penuh dengan makna gitu. Oh ya, jadi berarti kita layak gitu Pak Ustadz, dikatakan layak kita merayakan hari kemenangan ini dengan bersenang-senang bersama keluarga, masak-masak, makan-makan. Memang seperti itu tuntunannya begitu. Berarti memang dari Rasulullah seperti dulu, pada zaman dulu tuntunannya memang sudah seperti itu. Makanya Rasulullah itu merayakan hari kemenangan itu luar biasa itu. Jadi kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih itu, Rasulullah itu kalau pada hari kemenangan itu pertama sekali beliau itu mandi sunnah untuk hari Idul Fitri, memakai pakaian terbaik dan memakai parfum harum-haruman sebelum ke melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi disunahkan begitu. Jadi mandi terlebih dahulu, memakai pakaian terbaik dan memakai parfum. Ini sunnah hukumnya. Rasulullah begitu pada hari kemenangan itu. Nah, itu yang kita terapkan. Jadi mandi sunnah untuk menghadiri sholat Idul Fitri itu. Nah, ini perlu diniatkan begitu. Nah, sudah mandi itu Rasulullah itu memakai pakaian terbaik yang beliau miliki. Ini pakaian terbaik ya, bukan terbaru, tidak harus terbaru. Yang penting terbaik yang ada di lemari terbaik, kita, yang kita menurut punya. Kita ini baju favorit, baju terbaik. Terbaik begitu. Kalau Rasulullah itu kan beliau itu punya baju khusus yang beliau gunakan untuk pada hari raya kemenangan itu, baik Idul Fitri atau Idul Adha, itu baju terbuat dari Yaman. Itu bagus Pak pasangan itu ya, dari Yaman itu. Iya, Pak Ustadz. Kalau gitu Pak Ustadz, kita tahan dulu obrolannya Pak Ustadz. Yang pastinya untuk pemirsa opini, kita akan kembali setelah yang akan lewat berikut ini.